lagi di Sekolah Minggu GKJ Klaten. Hari ini Mbak Sheryl ditemenin sama Mbak Fania. Nah, Mbak Fania gimana? Hari ini udah siap sekolah minggu belum? Sudah dong. Nah, Mbak Fania udah siap, Mbak Sheryl juga udah siap. Teman-teman di rumah udah siap belum ya Mbak kira-kira ya? Udah siap dong pastinya. Iya, masa belum siap? Kalau belum siap yuk kita olahraga dulu. Coba tangannya ke atas, tangannya ke kanan, tangannya ke kiri, tangannya ke depan. Terus biar panas, biar kita semangat kan. Nah, pasti teman-teman di rumah udah semangat. Yuk sekarang kita mau nyanyi bersama-sama. Lagunya judulnya adalah Dari Terbit Matahari. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Berkati ya Tuhan, semoga lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, pada masih ngantuk nggak nih? Supaya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja.
tadi kita udah nyanyi 2 lagu. Pastinya teman-teman di rumah kan udah semangat nih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita harus menyiapkan hati kita siapkan pikiran kita biar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan juga bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Mbak Lia. Hari ini Mbak Lia akan menyampaikan cerita buat adik-adik. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum mendengarkan cerita dari Mbak Lia? Oh, sudah siap? Bagus. Sekarang Mbak Lia mau pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik yang di rumah kita berdoa dulu yuk. Duduk yang rapi, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu kami dari tadi pagi Tuhan. Sampai saat ini kami mau mendengarkan cerita, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mampu melaksanakan setiap apapun yang akan kami dengar. Sertai dan lindungi kami selalu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang Mbak Lia sebelum mau bercerita, Mbak Lia punya satu video nih. Punya satu video yang menarik. Adik-adik mau nggak lihat bareng-bareng? Kita mau lihat bareng-bareng ya videonya ya. Nanti adik-adik duduk yang rapi. Nanti
videonya diperhatiin ya. Nanti kalau Mbak Lia tanya harus bisa jawab ya. Oke? Oke, kalau begitu kita mau lihat videonya bersama-sama. Yuk kita lihat bersama-sama. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari,
Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah adik-adik, gimana tadi videonya? Seru? Menarik nggak? Menarik? Suka-suka? Oh, suka sekali dong Mbak Lia. Nah, hari ini Mbak Lia mau bawain cerita tentang, judulnya hari ini adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah ingkar janji. Kayak lagu ya adik-adik ya? Iya dong. Kita mau baca Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Wah, panjang sekali Mbak Lia. Tenang-tenang, itu buat PR adik-adik ya, dibaca di rumah. Nah, hari ini Mbak Lia mau ajak adik-adik untuk belajar mempunyai karakter yang bertanggung jawab dan tidak ingkar janji. Ayat natsnya diambil dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-34. Yuk kita buka bersama-sama, nanti kita baca bersama-sama ya. Yuk kita buka dulu Alkitabnya dari Mazmur yang ke-89. Sudah ketemu Mazmur perjanjian apa? Perjanjian lama. Mazmur 89 ayatnya yang ke-35. Ayat yang ke-35, mari kita baca bersama-sama ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ada di Mazmur 89 ayatnya yang ke-35. Nah, tadi kan ceritanya dari video Mbak Lia tadi, ada siapa aja tadi? Ada Nuh sama istrinya, terus ada anaknya Nuh, Sem sama istrinya, Yafet dan Ham. Nah, mereka bersama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, ada hewan yang melata, ada hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan yang terbang di udara. Mereka masuk kemana untuk berlindung dari hujan? Masuk ke bahtera, betul sekali. Mereka tinggal di dalam bahtera selama 40 hari lamanya. Wah, lama sekali ya adik-adik ya. Kira-kira bosen nggak ya 40 hari berada di dalam bahtera? Oh, pastinya bosen. Sama kayak adik-adik yang di rumah. Udah hampir setahun loh Mbak Lia stay at home terus. Nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa piknik, nggak bisa main ke rumahnya nenek. Wah Mbak Lia, tapi tenang adik-adik, kita stay at home buat menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari virus. Oke? Nah,
karena Nuh itu orang baik dan benar di mata Tuhan, maka Tuhan menurunkan janjinya kepada Nuh dan ke semua keturunannya. Janji Allah adalah setelah ini tidak akan ada lagi hujan yang sangat besar saat ada kisahnya Nuh tadi, yang membuat mereka harus tinggal di dalam bahtera selama 40 hari lamanya. Janji Allah ditunjukkan dengan wujud busur yang ada di awan. Wujud busur itu bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya melengkung, wing gitu kan. Nah, wujud busur itu ditandai dengan adanya pelangi. Pelangi kan sama bentuknya, gitu kan, warna-warni kan. Nah, wujud janji Allah dengan adanya pelangi ini adalah akan mengatakan bahwa Ia akan selalu menepati janjinya kepada Nuh dan kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Janji Allah itu berlaku sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah juga akan menepati janjinya kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar supaya kita, adik-adik, mau nggak sih mempunyai sifat sama seperti Allah? Mau menjadi pribadi yang menepati janji, mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak ingkar janji. Menepati janji itu kayak gimana sih Mbak Lia? Menepati janji itu melakukan apa yang sudah kamu katakan sebelumnya dan harus benar-benar kamu laksanakan dan tidak boleh ingkar janji. Contohnya gimana Mbak Lia? Contohnya gini, misalkan malam minggu mama sama papa tanya sama kakak sama adik, kakak adik besok minggu sekolah minggu ya, mau dibangunin jam berapa? Terus kakak sama adiknya jawab, mama, papa, aku besok minggu mau sekolah minggu online-nya pagi. Aku mau bangun sendiri, aku mau belajar untuk bangun pagi dan siap-siap untuk sekolah minggu online di pagi hari. Nah, dari situ adik-adik sudah berjanji kalau harus ikut sekolah minggu di pagi hari. Terus Mbak Lia kalau mau bangun pagi caranya gimana? Caranya buat bangun pagi berarti kalau malam-malam itu nggak boleh tidur terlalu malam. Jam 9 itu udah waktunya buat tidur ya. Jangan mainan HP, jangan nonton TV, nonton film. Wah, di stop dulu. Kita jam 9 waktunya tidur, waktunya istirahat. Nanti kalau waktu istirahatnya nggak cukup, waktu tidurnya nggak cukup, nanti sakit. Kan kasihan kalau sakit. Jadi adik-adik harus siap ya untuk belajar menepati janji, tidak boleh ingkar janji dan harus bertanggung jawab untuk bangun pagi. Adik-adik bisa? Oh, pastinya bisa dong. Nah, dari situ kita mau belajar kalau kita mau melakukan semua hal yang sudah kita katakan atau kita tidak ingkar janji. Itu berarti anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, anak-anak Yesus mau mengikuti segala perintahnya untuk menjadi anak yang hebat, anak yang jempol, anak yang luar biasa. Adik-adik siap untuk melakukan menjadi pribadi yang berkarakter, yang mempunyai jiwa bertanggung jawab? Siap? Oke, Mbak Lia tunggu ya. Adik-adik harus bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan tidak ingkar janji. Nah, cukup sekian adik-adik cerita dari Mbak Lia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Mbak Lia. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Saya bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah! Ayo, tadi siapa yang pas firman malah ngantuk, mah tiduran? Kira-kira ada nggak ya Mbak Fania yang nggak gitu ya? Nggak ada dong, pastinya mendengarkan semua dan Oh semangat. iya, anak-anak Tuhan di GKJ Klaten ini pasti semangat ya kalau dengerin firman Tuhan. Nah, tadi Mbak Lia kan udah bercerita kalau kita tuh nggak boleh ingkar janji, kita harus tanggung jawab. Kalau misalnya kita punya janji, kita harus menepatinya. Kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita janjiin atau udah kita omongin. Misalnya ke orang tua kita, mah aku janji pokoknya aku mau belajar dengan rajin. Nah, berarti teman-teman harus menepatinya ya, harus belajar dengan rajin, jangan malah main game, malah nonton TV seharian penuh nggak belajar. Kalau Zoom online malah nggak bangunnya telat. Apa kalau disuruh mamahnya sekolah Zoom online nggak mau. Nah, jangan ya, kan tadi udah janji kalau mau giat belajar.
Nah, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukin ke dalam amplop. Nah, nanti dititipin ke orang tua, nanti biar orang tua masukin ke kotak persembahan yang ada di gereja. Untuk mengiringi persembahan kali ini, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan juga doa penutup. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Mbak Lia. Kiranya Tuhan memberkati selalu agar kami dapat menjalankan firman yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga dan bagi gereja ini dan untuk yang mengelola. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, sebentar sekolah minggu ini akan selesai. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah minggu selanjutnya agar kami dapat terus mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggunya udah selesai nih Mbak Fania. Iya, jangan lupa ya, besok minggu depan ikut sekolah minggu lagi. Iya, teman-teman di rumah harus tetap semangat ya buat ikutin sekolah minggu online di KJKTN. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.